terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Ya, apa? Oh ya, oke. Semua ya. Saya kebetulan ada teman dan di RH Channel itu ada rubrik namanya bongkar files. Nah itu dengan teman saya yang biasa statistik. Kemarin kita mencoba untuk melihat bagaimana respons orang terhadap temuan atau hasil dari Bareskrim. Kemudian jadi sikap netizen terhadap temuan Bareskrim itu, jadi ada metode nanti bisa dilihat ya tentang data dan lain sebagainya. Cuma dua saja pernyataannya, pernyataan setuju dengan Bareskrim, pernyataan tidak setuju dengan Bareskrim, hasil yang disampaikan. Kalau setuju, dia ini big data ya, jadi satu hari setelah pengumuman itu, kira-kira ada 500.000 sampai 750.000 yang komentar tentang hasil Bareskrim. Yang setuju itu kurang lebih begini, menganggap hasil penelitian Bareskrim sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kemudian percaya bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menganggap bahwa kritik dan keraguan terhadap hasil penelitian Bareskrim tidak beralasan dan hanya berdasarkan spekulasi. Itu yang setuju. Yang tidak setuju menyatakan kurang lebih begini di big data, tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim, masih banyak yang tidak jelas. Hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan, tidak menerima hasil ini. Bareskrim harus melakukan penelitian ulang. Tidak setuju dengan hasil penelitian Bareskrim. Hasil penelitian Bareskrim tidak objektif. Hasilnya dari kira-kira 500.000 sampai 750.000 itu 85% tidak setuju atau menyatakan tidak cocok dengan hasil Bareskrim. Hanya 15% saja yang setuju. Jadi ini menunjukkan kawan-kawan sekalian bahwa mood masyarakat itu justru lebih banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim. Dengan berbagai alasan, salah satunya tidak objektif. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya di RH Channel itu berusaha membuat yang namanya polling. Polling itu memang di RH Channel, tetapi polling itu diikuti 122.000 orang yang mengisi polling. Jadi sampai tadi ketika saya datang ke sini saya lihat posisinya sudah 122.000 yang vote atau yang ngisi polling. Pertanyaan saya adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kenapa saya katakan ada keterangan asli? Karena itulah klaim Bareskrim. Walaupun penelitiannya tidak identik tetapi kemudian dia menyimpulkan asli. Yang percaya itu cuma 8%, yang tidak percaya 88%, yang ragu-ragu 3%. Jadi saya kasih room ragu-ragu. Jadi itu hasil yang bisa dilihat ya, ada buktinya dan bisa dilihat di RH Channel tuh. Nah berikutnya saya juga menyampaikan mengenai ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11, 20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan
dua ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola big data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus, sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah jangan dibaca as it is, dibaca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan itu bukan pendapat saya, Pak ya. Jadi jangan dinilai benar dan salahnya, tapi saya menyampaikan data yang saya peroleh. Nah, yang paling penting dicek apakah saya menyampaikan data yang benar atau tidak. Ya, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari Bareskrim itu, pertama ya kita agak bingung kenapa dia tidak memunculkan ijazah yang 1120 dalam kondisi berwarna lurus begitu kan, sebagaimana fotokopinya. Kenapa? Saya menduga kalau itu ditampilkan nanti Rismon meneliti lagi. Jadi memang pandai itu. Karena itu dia cuma tampilkan dalam kondisi miring kan. Jadi dia tidak bisa diteliti lagi oleh Rismon. Nah, karena itu menurut saya yang harus kita tuntut sebagai civil society ini adalah harus ada forum untuk membuktikan bahwa ijazah 1120 itu memang asli atau palsu. Entah itu di pengadilan Solo, kan di Solo ada yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau di Sleman yang baru saja disampaikan oleh Komardin namanya, Komardin kayaknya. Ya, dari Sulawesi Selatan, bukan Komardin. Nah, yang ketiga atau yang namanya penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri, karena kan belum final juga kita anggap. Atau yang keempat, ya ada forum yang sama, yang educate, yang timbal balik di Polda Metro Jaya. Nah, 4 forum ini menurut saya minimal salah satunya harus bisa membuktikan secara akuntabel, transparan, berintegritas mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Kalau kita mengandalkan keterangan Mabes Polri, Bareskrim, dan mengatakan bahwa itu asli, menurut saya jauh dari memadai. Itu tambahan saya. Makasih.